Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Bagaimana kabar para sahabat? Doa kami, para sahabat dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Maret di tahun 2023. Waktu berjalan begitu cepat dan sadar tidak sadar, kita menjalani waktu itu dan tidak pernah bisa kita ulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dengan Pak Hirman Utomo, seorang petobat. Kenapa saya katakan petobat? Karena dulunya belum percaya Yesus dan sekarang menjadi percaya Yesus dan begitu semangatnya dalam mengiring Tuhan. Waktu terus berjalan dan saat ini Pak Hirman melayani Tuhan, ia ambil bagian dalam pelayanan gereja dan terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan Pak Hirman Utomo. Halo Pak Hirman, shalom. Shalom, Selamat Pak. siang. Selamat siang Wah, juga, terima Pak. kasih ini menyempatkan diri berkunjung ke Kristovirus. Para pemirsa, kita akan bersama-sama dengan Pak Hirman dan Pak Hirman akan memperkenalkan diri dan kita akan bersama-sama menyelami apa arti itu pertobatan. Silakan Pak Hirman. Shalom, pemirsa Kristovirus, di mana saja Bapak, Ibu, Saudara berada. Perkenalkan, nama saya Hirman Utomo. Saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Puji Tuhan sudah mentas sekolahnya. Jadi sudah bekerja di 3 kota dan kami sekarang tinggal berdua, Pak. Wah, ini berdua lagi. Balik modal lagi, Pak. Balik modal lagi karena saya sudah pensiun juga dari dinas tahun 2020 per 1 Juni itu saya pensiun. Wah, ini hari-hari yang dikerjakan apa ini tinggal berdua di rumah? Bersyukur sekali ya, saya menulis, Pak. Oh, menulis ya. Menulis. Saya ada beberapa coba tulisan, tapi dorongan anak-anak dan istri kebetulan memfokus ke satu media. Dan sampai hari ini sudah 70 tulisan. Karena saya baru memulai dari awal Januari kemarin. Setelah pensiun saya mencoba apa sih aktivitas yang pas. Ya, Ternyata tentunya Tuhan menulis ini tunjukkan di sini. kita harapkan jadi berkat bagi banyak orang. Mudah-mudahan, Pak, dan itu tujuan kami karena Iya. setiap kali saya tulis memang awalnya bicara secara umum saja ataupun perjalanan hidup kami, tapi saya tetap sisipkan firman Tuhan. Oh iya. Karena tujuannya biar firman Tuhan itu juga bisa jangkau semua pembaca dimanapun berada. Nah, ini sekarang jadi kerinduan kita bersama ya, Pak. Nah, saya mendengar kalau dulunya Bapak itu adalah orang yang tidak percaya Yesus dan sekarang bisa begitu bernyala-nyala melayani Tuhan. Bisa diceritakan Pak, ini satu peristiwa apa atau hal apa yang membuat Bapak bisa berbalik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ini? Mungkin dari karakternya ya, Pak ya. Saya itu orangnya keras, jujur aja saya keras. Juga mungkin didikan orang tua, saudara. Saya disiplin sampai sekarang pun disiplin banget, Pak. Apalagi terkait waktu ya. Nah, berjalannya waktu setelah masa pacaran, kami menikah, itu hampir 13 tahun. Saya melarang istri saya ke gereja, Pak. Oh, Bahkan 13 tahun ya? Bahkan anak-anak mulai bertumbuh untuk masuk sekolah minggu pun saya larang. Itu anak-anak sudah ikut ke gereja, Pak? Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi
Jadi kadang-kala istri itu mau ke gereja alasannya saya tak keluar sebentar. Tapi pada prinsipnya saya larang, Pak. Kalaupun mereka pulang, saya ketahuan istri saya pulang dari gereja, ya wajah saya sudah merengut, Pak. Gitu. Iya, iya. Jadi boleh dikata ya 13 tahun itu istri itu hujan air mata. Oh. Pak. Ya kita bisa menyadari lah sebuah keluarga dengan 2 nahkoda itu bisa Bapak bayangkan. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sini. Dan itu menjadi pemicu kadang-kala kesalahpahaman, pertikaian, pertengkaran. Dan itu terus berlangsung sampai tahun ke-13 usia perkawinan kami. Tapi di satu sisi saya juga tidak menyadari bahwa istri saya itu tiap malam kalau saya tidur ternyata tumpangin tangan, Pak. Didoakan tiap malam. Tiap malam. Saya nggak menyadari. Jadi dia cerita setelah saya bertobat. Jadi setiap malam dia waktu saya sudah ngorok, dia tumpangkan tangan. Mohon kemurahan Tuhan biar saya bisa menjadi orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Wah, berarti ada kuasa dalam doa itu dinyatakan benar-benar. Betul, ya, Pak. Betul. Nah, ada titik balik apa yang membuat Bapak akhirnya bisa terbuka dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Satu peristiwa begini, Pak. Satu sore, anak-anak ada kegiatan sekolah. Kemudian saya duduk di teras belakang dan istri saya ada pergi ke arisan. Nah, sambil nunggu itu udah menjelang maghrib kok, Pak. Jadi antara jam 5, setengah 6. Saya duduk di teras sendiri. Tiba-tiba entah apa ya. Mungkin kalau sekarang saya bilang itu Roh Kudus, tapi saya kan nggak ngerti, Pak. Ada suara seperti di dalam hati saya. Dia bilang begini, coba buka kitabmu yang lama dan buka Alkitab istrimu. Gitu loh. Saya tadinya, apa sih? Saya nggak pedulikan. Sekian menit lagi muncul lagi, dan itu dorongannya makin kuat. Coba buka Alkitab istrimu dan kitab milikmu itu. Saya pikir, ini kayaknya beneran nih. Tapi saya tetap masih duduk, Pak, masih bersikeras karena saya pikir ini jangan-jangan cuman halusinasi ya. Tapi pada saat yang suara yang ketiga itu dia suaranya agak dorong, agak keras dan saya nggak tahan, Pak. Jadi saya mulai terima yang suara yang ketiga itu, saya langsung angkat pantat. Ya, jadi saya langsung masuk ke dalam. Saya coba buka Alkitab dan kitab saya siapin di meja makan. Saya duduk aja. Ini apa yang harus saya lakuin gitu loh. Sampai istri saya sama anak-anak datang. Dia nanya, "Papa lagi ngapain?" Diam aja. Saya memang masih keras sih ya. Jadi kamu diam aja. Nah, sampai akhirnya mulai malam itu saya diajak dialog, Pak. Jadi coba kamu buka di sini. Nanti ini buka di sini. Nanti dibuka di sini. Terus gitu, Pak. Sampai 3 bulan ya. Jadi saya sering kali mulai itu jam 9 malam, jam 10 malam, sampai jam 1, jam 2. Gitu. Kadang-kala saya ditemenin sama anak saya yang kecil. Tuh. Tapi sekali lagi, nggak ada intervensi dari istri sama anak-anak gitu ya. Karena saya bilang, kamu nggak usah ikut-ikut. Saya bilang. Dan istri juga, ya sudah. Kalau kamu memang lagi belajar seperti itu. Dan 3 bulan berjalan itu sampai saya dapat satu firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Itu yang membalikkan hidup saya. Jadi sampai sejauh ini saya bilang. Jadi
saya jalan selama ini ngapain ya? Kalau tidak sampai pada akhirnya yang menyelamatkan saya gitu loh. Nah itu titik baliknya saya mulai bertobat. Dan begitu saya terima seperti itu, saya langsung ajak istri, langsung ke Bapak Ibu Gembala. Saya bilang, saya mau dibaptis. Oh, Saya langsung begitu, Pak. Tapi kan Bapak Ibu Gembala juga kaget juga. iya. Karena ternyata sebelum saya ngomong sama Bapak Ibu Gembala, ternyata sepanjang saya mempelajari Alkitab, itu ternyata di Komsel, istri saya sudah mulai Komsel, itu peran anggota Komsel dan Bapak Ibu Gembala itu setiap Komsel mendoakan saya didoakan untuk terus, bisa hadir. Dan Iya. sampai pada satu titik gini, Pak. Di Komsel, misalnya Jumat ya, Komsel hari Jumat kemarin, Ibu Gembala sampaikan doa begini, minggu depan Pak Herman bisa sama-sama di sini. Padahal saya belum mengiyakan, saya juga belum mengerti apa itu Komsel. Dan ternyata pas minggu yang Ibu Gembala katakan sama doa dari anggota Komsel, saya bisa gabung di Komsel minggu depan itu. Jadi Bapak datang ke Komsel dulu ya? Iya. Belum ke gereja ya? Belum. Ke Komsel dulu ya? Nah, Komsel Jumat, Minggu saya ke gereja. Ya orang-orang juga bingung. Siapa lagi ini? Orang hitam kayak gini. Tapi seminggu kemudian saya langsung balik lagi ke Bapak Ibu Gembala, bilang saya mau dibaptis. Bilang, oh nggak bisa Pak Herman, ada semacam pendalaman, katekisasi kan. Saya kan nggak ngerti. Saya cuma tantang Bapak Gembala begini, Pak. Saya masih ingat betul. Pak, kalau sekarang saya percaya Tuhan Yesus, kemudian saya nggak dibaptis. Kalau saya sekarang mati, itu nanti yang tanggung jawab siapa, Pak? Saya sampai begitu loh, Pak. Jadi akhirnya pun di bulan Oktober 98 saya dibaptis. Dan itu juga pernikahan kami itu kayak nikah ulang gitu. Pemberkatan lagi. Di pemberkatan. Dulu kan catatan sipil kan, Pak. Jadi kami mengalami Agustus 2000 itu kami pemberkatan. Wah, itu jadi satu peristiwa yang luar biasa ya. Iya. Tapi ternyata begitu kenal Tuhan nggak seenak yang orang bayangkan, Pak. Itu Pak. Iya. Kan seringkali orang bilang, ayo terima Tuhan Yesus nanti hidupmu diberkati. Tapi ternyata enggak, Pak. Enggak seperti itu ya. Ya seperti yang Pak Herman sampaikan tadi ya, sejak terima Yesus itu ada tantangan-tantangan dan hal-hal yang menyertai itu. Bisa diceritakan Pak, dan bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Iya, awalnya begitu keluarga besar tahu saya terima Yesus, itu hubungan merenggang, komunikasi terputus sudah. Jadi sekian tahun saya ngalamin, jadi merasa sendiri, padahal saya kan anak terbungsu ya, dari 12 bersaudara. Oh, 12 ya? Saya paling kecil, dari kalau sekarang yang paling kecil aja sudah pensiun, berarti. Itu satu hal, jadi berat ya, mungkin bagi saya ya, untuk yang dulunya biasa komunikasi bareng, tapi kemudian terhenti. Yang kedua, ekonomi, Pak. Perekonomian itu seakan-akan sebuah keran yang ditutup. Saya pernah punya mobil, punya sepeda motor, punya peralatan rumah tangga cukup. Habis, Pak. Habis. Saya sadari betul itu habis. Cuman di satu sisi saya hanya berpikir begini. Pertanyaan saya ya dulu, apakah saya dulu mendapatkannya dengan yang tidak baik, nggak halal, ya kan? Jadi Tuhan habiskan semua, dibersihkan gitu ya. Sampai satu ketika, Pak, saya satu keluarga itu nggak bisa harus berbuat apa, karena malam ini itu beras terakhir, Pak, makanan terakhir itu, Pak. Sampai ngalamin seperti itu. Iya, Pak. Jadi saya pikir, kok begini ya?
ikut Tuhan ya. Nah, saya panggil anak-anak, itu makan malam terakhir Pak. Saya, istri, 3 anak di meja makan, kemudian kita doa. Ya kita serahin semua perjalanan hidup ini. Begitu kita amin Pak, itu rumah ada yang ngetok, pintu rumah di depan. Dan ada seseorang yang memberikan beras 40 kilo Pak. Dan itu nggak bisa saya lupakan. Bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa sekali ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu yang kemudian kami mulai beranjak Pak. Beranjak sedikit-sedikit, sekalipun masih sebagai kontraktor Pak. Kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Sampai di satu hari istri saya jalan dengan Ibu Gembala, kemudian dia mau besuk sama jemaat. Nah di depan rumahnya istri saya nengok, kok ada tanah kosong. Nah Roh Kudus menyentil istri saya, itu akan menjadi tanah. Ya kita berdua juga, apa iya sih, wong kita nggak punya dana yang cukup juga nggak punya. Tapi sekian waktu kemudian, nggak ada hitungan bulan Pak. Saya masih ingat betul, tiba-tiba pimpinan kami ya, yang seorang pimpinan dalam satu organisasi yang cukup fanatik saat itu, tiba-tiba panggil saya karena tiap pagi kan sering ngobrol, ngobrol keluarga, ngobrol keseharian, ngobrol sampai agama segala macam. Dia bilang, kamu perlu rumah ya? Iya Pak. Udah ada duit? Enggak. Dia bilang. Dia keluarin Pak. Cash 30 juta Pak. Saya masih ingat. Ini modal kamu. Yang lain entah. Ya, puji Tuhan Pak, terima kasih. Nah, dari situlah rumah kami yang di Jalan Waru itu berdiri Pak. Sampai sekarang. Nah, itu tantangan-tantangan yang secara jasmani ya Pak ya. Bagaimana perjalanan hidup kami. Nah, kalau dari sisi keluarga nih, setelah sekian lama, berapa lama sampai akhirnya bisa bersatu lagi, komunikasi baik lagi, keluarga bisa menerima itu sampai kurun waktu berapa lama? Saya itu 2000 saya memberkatan kurang lebih hampir 10 tahun Pak. 10 tahun baru pulih ya. Butuh waktu yang cukup pulih panjang. Itu pun ya. Sedikit demi sedikit Pak. Sampai keluarga besar itu bisa mengirim ucapan selamat Natal, kemudian bisa berkunjung ke rumah kami, mengucapkan selamat Natal, bahkan kadang-kala keponakan juga bawa bingkisan. Itu suatu hal yang cukup lama ya, 10 tahun ya. Iya. Wow, ini satu kurun waktu yang harus terus mempertahankan iman. Nah, kalau hari-hari ini sekarang apa yang Bapak pikirkan setelah terima Yesus, sekarang juga kehidupan sudah semakin baik, tantangan-tantangan secara fisik seperti tadi kan sudah tidak ada. Nah, apa yang ingin Bapak lakukan untuk pekerjaan Tuhan setelah serentetan peristiwa itu selesai ini terjadi itu? Saya pengen gini Pak, tanpa sadar ya, saya punya talenta untuk nulis. Waktu pensiun pertama saya terima SK pensiun dan saya pensiun, saya banyak bingung, saya harus ngapain ya? Teman-teman ada yang usaha ini, ada yang usaha kos-kosan segala macam. Saya bilang, apa ini sih? Awalnya saya pas waktu itu kan pas pandemi Pak, ya, semua orang di rumah semua. Jadi udahlah saya tak berkebun saja, ngurusin tanaman. Tapi ada satu titik jenuh juga gitu. Kemudian coba beralih lagi, udah yuk nyari pemasukan lewat online gitu ya. Tapi itu juga enggak. Kemudian
saya coba online lewat komputer, itu yang terjadi apa Pak? Kepala saya sakit Pak. Hmm. Kok bisa begini ya? Padahal ini kan ibaratnya orang nyari nafkah kan, Iya. bisa lewat situ saja, apa aja bisa. Tapi rupanya Tuhan nggak berkehendak di situ Pak. Sampai satu kali saya diingatkan bahwa coba kamu nulis gitu. Apa sih? Nah, puji Tuhan saya dari tahun 2016 itu kan punya file Pak. Setiap kali Bapak Ibu Gembala nyuruh kirim tugas renungan. Bikin renungan itu ya? Saya file Pak. Jadi saya bongkar lagi, kemudian saya susun. Nah, perjalanan hidup saya yang kerekam di situ, Bisa diangkat ulang. saya daur ulang Pak. Tapi dengan tidak jelas menyatakan ayat apa dari kitab mananya, itu enggak. Karena dimuat di platform umum ini. Iya, betul. Di platform umum ya. Sekalipun nggak ada larangan, cuma tujuan saya kan bagaimana pembaca itu bisa mencerna. Ini di kalimat intinya apa sih? Gitu loh Pak. Tapi begitu mereka tahu bahwa oh ini ternyata firman Tuhan, nah itu tujuan saya ke sana. Nah, yang jadi anehnya Pak, sejak saya pegang yang model tulisan seperti ini, kepala saya nggak sakit. Jadi saya ngomong sama istri sama anak-anak, kok aneh ya, Bapak kerja ngadepin komputer untuk hal yang lain, kepala langsung sakit dan tensi langsung tinggi Pak. Tapi begitu ini kok enak. Padahal saya buka mulai jam 9 pagi sampai jam 12 terus istirahat. Nanti dari jam 1 sampai jam 3 itu membalas komen-komen pembaca. Kayak orang buka kantor aja. Istri kan paling begitu jam 12 sudah berhenti dulu, makan dulu. Nah, jam 1 ya saya mulai lagi terus nanti ya udah kopi dulu. Jadi itu yang keseharian yang saya kerjakan. Saya hanya pengen firman Tuhan itu bisa kejangkau ke semua orang. Dan tidak kebetulan juga Pak, setelah saya amati ya, follower saya itu kebanyakan saudara-saudara kami yang gitu ya. Itu jadi saya makin bersemangat ya, karena komen-komennya mereka itu cenderung positif semua. Itu satu hal yang sangat positif yang jadi berkat tentunya. Amin. Nah, kalau misalnya ada di antara pemirsa nih yang sedang mengalami struggle seperti yang Bapak alami, dia juga sedang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, keluarga juga goncang, dan mungkin pekerjaan juga goncang, mungkin Bapak bisa kasih pesan untuk teman-teman kita. Baik, pemirsa Christoperus, jadi apapun ya, kita setiap kali mengalami, bisa jadi apa yang dikatakan mungkin orang bilang kayak ombak ada pasang surut ya. Begitu juga di dalam rohani, dalam keimanan. Bahkan yang saya alami bagaimana goncangan dalam keluarga, goncangan dalam perekonomian. Tapi satu hal yang saya dapat kebetulan nggak lama ya kemarin ya, saya dapat itu di Yoel 2 Pak. Firman Tuhan katakan begini, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah ini satu pembuktian buat kami sekeluarga ya. Hal yang kami alami, ternyata Tuhan sudah berjanji. Satu saat keluarga kamu akan dipulihkan. Entah dalam mungkin kesendirian ya, karena diasingkan, dipulihkan di dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan, kita dipulihkan. Saya dulu orangnya kasar, orangnya keras, Tuhan
itu semua menjadi satu kenyataan. Dengan syarat ya kita percaya betul dong, bersandar betul. Kalau Ya. kita nggak bersandar, kita masih pasang surut juga di dalam dosa ya, dalam tanda kutip. Ya artinya firman Tuhan ini juga nggak jadi, Tidak akan berlaku. nggak akan berlaku karena pada akhirnya kamu akan makan banyak-banyak loh. Nah, itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah, seperti halnya pada saat kita melangkah, bagaimana sih ke depannya kita harus mengantisipasi kehidupan kita yang makin majemuk, makin heterogen, makin banyak masalah, apalagi kata 2023 gelap segala macam. Satu hal firman Tuhan juga sampaikan begini di Mazmur 3, ini juga buat pegangan saya sih Pak. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kalau kita sudah bicara percaya atau nggak percaya, itu kamu pegang dulu. Nah, percaya dulu enggak. Nah, kalau udah percaya, ya udah serahin aja hidupmu sama Tuhan. Nah, Dia akan bertindak. Jadi kalau kamu misalnya dizolimi orang lain, nggak usah takut, karena Dia akan membawa terangnya yang ajaib untuk memenangkan kamu. Itu. Jadi saya hanya berpesan buat pemirsa di Christoperus, jangan lemah, jangan goyah. Boleh khawatir, namanya manusia itu khawatir, tapi hitungannya mungkin sepersekian detik aja kita goncang. Tapi berikutnya kembali ke firman Tuhan. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Irman waktunya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Christoperus. Dan kita berharap apa yang kita perbincangkan ini jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian para sahabat Fokus Christoperus, kita telah berbincang dengan Pak Irman seputar kehidupannya. Dan kiranya perbincangan ini jadi berkat bagi para sahabat, dan jangan lupa bagikan link ini kepada rekan-rekan kita supaya mereka juga diberkati seperti para sahabat mendapat berkat. Sampai bertemu dalam Fokus Christoperus berikutnya. Tuhan Yesus berkati.